Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pemirsa dan penonton sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Aksara, Asa dan Kisah Santri Ar-Rahmah. Dimana di episode Aksara kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial. Bintang tamu kita ini juga merupakan salah satu orang penting nih teman-teman. Dia itu dulunya adalah mantan ketua umum dari Gerakan Pandu Hidayatullah atau kepengurusan yang ada di pesantren ini. Dia juga sekarang lagi menjabat sebagai wakil ketua angkatan di kelas 12 Trilogy 20, dan salah satu prestasi dia yang cemerlang ialah dia merupakan salah satu penerima Golden Ticket teman-teman dari Golden Ticket OLF atau Organization Leadership Festival yang diselenggarain sama Universitas Negeri Malang gitu. Jadi setelah saya baca ini ya kan beberapa prestasi-prestasi dia, udah cukup penasaran lah ya, membuat para pemirsa sekalian kira-kira siapa sih orangnya gitu ya. Mungkin bisa langsung saja kita panggil, inilah dia Jaga Muhammad Satya Maulana. Gimana Jaga perasaannya bisa jadi salah satu bintang tamu kita di sini? Alhamdulillah banget, senang, tentunya juga bangga sama teman-teman karena bisa hadir ya, karena bukan aku aja. Jadi perasaan senangnya itu karena di sini yang menjadi narasumber itu orang-orang yang dia itu berprestasi untuk angkatan tentunya. Dan karena Aksara ini sebenarnya program terakhir dari angkatan kelas 12. Jadi kita hadirkan orang-orang yang mereka memiliki pengalaman, kan namanya judulnya kan juga Asa dan Kisah. Asa itu keinginan, dan Kisah itu ya kisahnya santri Ar-Rahmah. Mereka gimana mereka pada saat mereka berada di pondok, suka duka dan dari berbagai bidang. Tapi teman-teman, untuk podcast kali ini adalah episode terakhir, jadi episode kelima. Karena di season 1 adalah podcastnya Aksaranya dari Angkatan 7, dan mungkin kedepannya akan dilanjut season 2, yakni ada dari Angkatan 8, dan mereka mungkin akan membuat banyak episode. Namun di Angkatan 7 ini hanya 5 episode karena terbatas waktu dan juga terbatas sarana. Jadi kita nggak bisa memakai sarana lama-lama, kemudian nggak bisa syuting di banyak hari, kemudian juga di tahap editing pastinya juga sangat susah. Jadi ini mungkin adalah obrolan terakhir yang akan dibawakan oleh saya sebagai perwakilan Angkatan 7, dan yang pastinya diundang ke podcast ini sangat senang banget dan alhamdulillah bisa berkontribusi di sini gitu. Berkontribusi dan menyalurkan cerita-cerita pengalaman pada saat di pondok ini, seperti itu. Tadi kan udah aku baca ini, Jak, kamu itu dulu ialah mantan ketua umum GPH gitu kan, salah satu kepengurusan di pondok ini. Pelajaran terbesar yang kamu dapetin selama menjadi ketua umum itu apa sih kira-kira? Pelajaran terbesar yang aku dapetin di saat dulu jadi ketua umum ini bukanlah hal yang sangat mudah, karena dia adalah seorang pemimpin yang kapasitasnya itu melebihi ketua angkatan. Kalau ketua angkatan di Ar-Rahmah Tafid ini juga teman-teman, saya jelaskan sedikit. Ketua angkatan dia hanya mengkoordinatori satu angkatan, namun ketua umumnya adalah ketua organisasi. Bahasanya kalau di kampus mungkin presiden mahasiswa. Jadi di sini presiden santrinya mengurus ratusan santri kelas 7 sampai kelas 12, gimana mereka bisa kompak, bisa satu visi, bisa menjalankan aturan, dan itu benar-benar hal yang menurutku adalah suatu pengalaman berharga dalam hidupku, karena satu sekali seumur hidup dan aku bisa jalanin di masa kelas 11, masa yang cenderung masih bukan kecil ya, udah remaja tapi masih dalam tahap perkembangan diri dan pertumbuhan diri. Dari situ aku mendapatkan banyak banget pelajaran, contoh kayak gimana sih caranya ngontrol emosi, terutama pada saat kita menemukan santri yang memang agak rewel, terus gak menaati aturan segala macam, kemudian emosi terhadap teman-teman sendiri, teman-teman organisasi, pastinya di situ akan terjadi tensi yang tinggi, mungkin pada saat rapat berbeda pandangan, ataupun pada saat kerja di lapangan mungkin ada yang belum istiqomah. Di situ pasti ada pikiran gimana, ini kita kan satu visi, satu organisasi, tapi kok belum bisa jalan. Nah di situ tugas besarnya seorang ketua, apalagi ketua umum, dia membawai 3 unit, ada asrama, sekolah, dan juga madrasah Quran waktu itu. Di bawahnya unit ini ada ketua-ketua divisi, dan kalau ketua divisinya pun di asrama udah 8, ditambah sekolah 4. Jadi belasan divisi kita urus di situ, kita gerakkan gimana caranya visi organisasi ini tercapai. Kalau di sini kan namanya Gerakan Pandu Hidayatullah. Kemudian selain itu juga pastinya rasa tanggung jawab,
kemudian amanah, dan banyak hal lah. Terutama kalau yang paling asik di organisasi kan ada event-event tantangan. Sebenarnya kalau aku sendiri orangnya itu suka tantangan. Kalau terlalu gabut nggak ada kerjaan, itu bingung. Terus kalau ada kerjaan banyak juga bingung. Tapi lebih suka lebih ada banyak kerjaan daripada waktu terbuang sia-sia, kalau prinsipku gitu. Jadi ya semacam podcast ini kan kita buat gimana caranya teman-teman kelas 12 yang 2 pekan, 3 pekan, bahkan 1 bulan ini nggak ada kegiatan, kita buat syuting. Gimana caranya kita bisa membuat kenangan digital yang ada di pondok ini. Dan kalau kembali ke organisasi tadi, kita tarik ke dalam garis kekreativitasan. Jadi orang-orang organisasi itu harus kreativitas, dan di situ organisasi bukan cuma tentang menjalankan tugas, tentang tanggung jawab, tapi di situ harus ada kreativitas dan inovasi. Seperti itu. Banyak pelajarannya. Kalau mau cerita panjang lebar mah mungkin 2 jam nggak cukup. Lanjut aja. Mungkin bisa diceritain sedikit nih Jak, kira-kira pengalaman yang benar-benar baru kamu dapatkan ketika jadi ketua umum nih. Jadi setelah jadi ketua umum, kamu dapat pelajaran apa yang paling baru di situ? Apa ya? Kalau setelah jadi ketua umum, pelajaran barunya itu banyak banget, terutama tentang ya itu sih, kayak tanggung jawab, amanah, kemudian hal-hal baru yang nggak bakal ditemukan di luar organisasi. Kalau katanya orang itu di organisasi nyari pengalaman itu karena emang bener banyak hal-hal kecil yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Di saat kita menemukan suatu permasalahan kecil tapi kita biarkan dia berlalu beberapa jam, beberapa hari, bahkan beberapa pekan, beberapa bulan, hal itu akan menjamur. Katakanlah di sini ada teman-teman di satu organisasi yang dia itu kurang semangat atas kerjanya. Gimana caranya kita menanggulangi hal tersebut sebelum teman-teman yang lain di berbagai organisasi ini ikut tidak semangat melakukan program tersebut. Nah, di situ tuh kayak suatu tantangan yang benar-benar besar, gimana caranya mengatur sebuah strategi. Dan yang aku temukan setelah menjadi ketua umum yakni rasa ini, apa ya bahasa nih, lebih ke kreatif juga, iya harus lebih kreatif, lebih inovatif, disiplin, lebih ke disiplin sih kalau aku. Disiplin diri sendiri. Menjadi seorang manusia kan harus memang disiplin, setidaknya kalau nggak bisa ngatur orang lain itu bisa ngatur diri sendiri. Jadi diri sendiri harus bisa diatur, terutama terkait ego, emosi, kemudian rasa capek segala macam itu harus dilawan. Karena emang kalau orang-orang yang udah mereka ditaruh jabatan di ketua umum itu bukan cara mereka cari jabatan segala macam, enggak, karena di situ ada tanggung jawab moral, entah itu tanggung jawab dunia ataupun akhirat. Kalau di pondok emang diajarkan kayak gitu. Mungkin orang-orang di luar mungkin hanya tanggung jawab dunia. Kalau aku nggak melakukan ini, ataupun anggota ataupun orang yang aku atur mereka kelaparan, mereka kesulitan, aku nggak dapat dosanya. Mungkin orang-orang berpikiran seperti itu. Tapi kembali lagi ke tujuan awal kenapa kita hidup, kan karena emang cari ridho Allah. Dan salah satu ujian daripada ridho Allah itu adalah di saat orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam sistem leadership, sistem pemerintahan itu mereka dikasih kursi. Dengan kursi ini kamu bisa bertanggung jawab atau enggak, atau malah kamu menggunakan kursi ini sebagai ajang kezaliman di dunia. Nah, makanya dari situ rasa tanggung jawab itu besar banget. Di saat ada bahkan anggota GBA sendiri yang melanggar, itu rasanya ada hal yang ganjel di hati. Kenapa kok anggota GBA melanggar? Terus kemudian ada santri yang melanggar, ternyata banyak. Ini harus diselidiki masalahnya. Kenapa kok mereka mungkin bosan. Kita buat acara Porsa, pekan olahraga santri, terus ada AFL, ada Super Camp. Gimana caranya itu hal-hal tersebut terkenang. Apalagi kita angkatan 7 yang dikenal sangat kompak banget dalam berbagai bidang. Bahkan kemarin futsal di podcastnya Nabil sama Raja Kemal kan disebutkan gimana caranya teman-teman bersatu, gimana caranya teman-teman menyamakan visi, dukung angkatan. Bahkan bukan mereka yang main tapi mereka mau dukung. Nah, itu kan suatu kekompakan. Dan visi GBA kan salah satunya membuat acara yang gede-gede yang dia itu susah untuk disaingi untuk GBA berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi standarnya emang tinggi. Gimana caranya santri-santri yang melanggar ini tadi, dia itu kerasan betah di pondok itu suatu cari jalan permasalahan, cari jalan keluarnya itu menurutku susah banget kalau memang orang nggak memiliki skill kreatif, skill leadership dan juga tanggung jawab, terutama disiplin tadi. Dan bukan hanya aku doang yang merasakan kayak gitu, tapi teman-teman dari GBA struktural bahkan sampai anggota terkecil pun seperti itu. Mereka aku tekankan, kamu harus kreatif, kamu harus inovatif. Gimana caranya membuat program di GBH ini biar programnya nggak gitu-gitu doang. Buatlah inovasi program, contoh hari sarung segala macam.
Terus program-program baru yang ada di pondok itu menurutku keren banget dan suatu prestasi yang bisa dibanggakan oleh GPH Angkatan 7. Ini aku juga dapat informasi nih, Jak, kamu kan orangnya kreatif banget nih, bahkan juga aktif di media sosial, terus juga bahkan kata Keto Alive dapat best creative leader tuh ya. Oh ya, kreatif Ya kan, leader. dilihat dari jaketnya nih menyala banget nih, ini biru. Jadi buat teman-teman, ini kemarin diajak sama Firdaus, katanya jaketnya jamet. Tapi tak bilang lu, jaket jamet, oke jamet, tapi nggak semua orang punya jaket OLF. Bahkan ini yang pertama yang di Aroma Tafid, mungkin Aroma Group. Jadi mungkin bisa menjadi motivasi buat adik-adik kelas berikutnya yang pengen dapat golden ticketnya UM, gimana sih nanti aku kasih tips and trick kontak-kontak mendapatkan ini lebih kataku sih lebih jaketnya itu lebih berat bobotnya daripada SNBP. Saingannya lebih berat gitu ya, soalnya saringannya ketua-ketua semua katanya ya. Ya, dan di OLF itu aku kumpul sama 49 orang-orang leader terbaik se-Indonesia. Dia dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Praya, Cicelsa, terus ada dari Kalimantan, Habibah. Itu mereka gabung semua lah, apalagi si anak-anak Batu kan leadernya OLF itu si Koko. Di situ kayak hal-hal yang kita lakukan di pondok yang kita rasa kita udah maksimal di sini, ternyata itu masih segelintir, kecil banget. Kalau katakanlah ada satu meja ini, prestasi kita yang di pondok itu cuma segini doang, mereka prestasinya lebih gede banget. Dan di situ mungkin bisa dibilang, kan ada mantan ketua angkatan dulu SMP si Aiman itu, aku sama Aiman mungkin itu menjadi orang yang paling hyperaktif di OLF. Kalau di sini mungkin dikenal kayak pentolannya lah istilahnya. Ya bahasa gampangnya arek nakali OLF. Jadi sering buat onar di OLF. Dan kalau orang-orang aromah mungkin lihat jaga ini pendiam, jaga ini kayak gini. Kalau di luar dibandingkan sama teman-teman OLF yang lain, nah itu menjadi hal sing kalau aku sendiri, aku ngerasa diriku mungkin paling banyak buat onar di OLF. Makanya aku bilang jaket ini meskipun biru kalau katanya Firdaus Jamet, tapi buat banyak kenangan, dan ini adalah satu jalur pintas di mana nanti kamu bisa masuk universitas impian kamu. Nanti kita ceritakan di pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, cara kamu membagi fokusmu gimana sih, Jak? Kayak antara organisasi, terus kamu juga harus fokus di dunia kreatif kan, aktif kan di media pondok juga kan. Terus sama pengembangan diri kamu tuh gimana sih cara bagi fokusnya kira-kira? Bagi fokus itu adalah, kalau kembali lagi ke konteks kepemimpinan leadership, dia itu salah satu hal yang perlu dikuasai oleh para manusia, semua orang harus punya skill leadership, yakni adalah manajemen waktu, manajemen pikiran. Itu berat banget sebenarnya. Kadang di sekolah katakanlah ada ujian, terus pekan depan ada project katakanlah buat film, terus ada deadline lain yang dia itu memenuhi isi otak. Di situ gimana caranya kita sebagai manusia, sebagai orang yang dia itu harus memiliki visi ke depannya, gimana caranya kita kembali ke waktu, gimana membagi waktu ini semaksimal mungkin. Waktu kalau aku based in my story lah, dari pengalamanku dari sendiri, experience-mu ya, itu waktu 1 menit itu sangat berharga. 1 menit kita bisa membuat 2 baris, kalau dalam dunia film ya, 2 baris cerita. Dan itu di saat katakanlah pikiran kita 5G-nya merangkum sebuah cerita, itu jangan dihentikan. Jadi 1 menit itu sangat berharga banget kalau kataku. Entah itu kita berjalan untuk menemui seseorang, 1 menit itu sangat berharga. Jadi kalau aku dulu di saat gimana sih caranya bagi fokus itu, selesaikan apa yang menjadi prioritas. Ujian, ujian katakanlah jam 3 subuh, kita jam 3 dini hari udah bangun, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud jangan tidur, maksimalin buat belajar. Ternyata nanti pas halakoh nggak bisa ikut halakoh karena banyak editan yang numpuk. Nah, karena kan sudah belajar, maksimalin waktu yang ada sebelumnya. Setelah halakoh, pas halakoh izin ke ustadznya buat ngedit. Nah, setelah ngedit tadi di murojaah dikit materi ujian, masuk sekolah ujian, setelah ujian langsung garap yang lain. Nah, jadi bisa kita kalau tips buat teman-teman, bisa buat suatu skema prioritas, apa kegiatan yang kamu prioritasin, apa yang deadline-nya lebih dekat, itu yang kamu prioritasin di atas. Tapi semua harus jalan. Kalau bisa 1 hari itu semua deadline itu kesentuh. Kalau aku gitu, mesti gitu. Meskipun hanya cuma buka, gimana caranya biar gak lupa ke deadline ini. Pokoknya intinya nyentuh, buka deadline itu. Entah itu buka buku untuk belajar, buka Al-Quran untuk murojaah,
ataupun buka, kalau orang-orang kreator kan buka IG lihat insight segala macam itu. Ya penting lah manajemen waktu dan juga manajemen apa tadi namanya prioritas. Gitu, Zak. Kita ke pertanyaan selanjutnya aja guys. Golden ticket ini kan menjadi pencapaian yang besar pasti kan. Nah, kira-kira nih proses yang paling membentuk kamu sampai ada di titik ini tuh apa sih? Oke, golden ticket itu sebenarnya kalau boleh jujur itu sebenarnya ini hal iseng yang aku lakuin karena diinfokan sama ibuku juga. Ini UM buka golden ticket. Oke. Golden ticket apa sih golden ticket? Karena kan saingannya berat-berat. Aku lihat kan, katakanlah kita di saat kita mengikuti sebuah perlombaan, lomba video, lomba film, kita kan bisa ngelihat hasil karyanya orang-orang lain. Kan di situ challenge-nya OLF itu ada 3, kayak buat video perkenalan, buat video survei tentang UM di sekolahmu kayak gimana. Nah itu kayak minder lihat teman-teman yang lain. Tapi di sisi lain kan harus tetap yakin, oke, insya Allah bisa, meskipun ini niat awalnya iseng, tapi kalau emang rezekinya di sini, ya wis jalannya Allah gitu kan. Benar. Soalnya tujuan awalku emang awalnya nggak di UM, adalah di satu kampus. Di kampus lain lah Tapi gitu. kayak oke, kita coba dulu UM, kita cari tantangan. Nah balik lagi cari tantangan. Oke, challenge-nya video-video, buat video editing. Nah sementara aku di sisi lain kan juga asik lah kalau suruh ngedit, suruh buat konten atau apa gitu, seneng. Jadi oke, hobiku juga cocok. Oke lah, kita coba, kita syuting, terus kita edit, upload. Ternyata lolos tahap 1 wawancara. Wawancara lolos, diwawancara sama Pak Babil, namanya Pak Babil rektor dosen UM. Nah beliau pada saat itu cerita uniknya itu, aku nyiapin semua berkas yang dibutuhkan buat OLF itu, mungkin meja besar itu semua berkas. Wah, banyak berarti. Banyak, satu meja full. Satu meja itu berkas tok isinya. Di saat wawancara nggak ada 3 menit kurang. Sakit hati di saat udah menyiapkan semua berkas, tiba-tiba yang diwawancara cuman kenapa UM harus menerima kamu. Di situ aku ngeblank, soalnya kayak masa iya, nggak percaya. Masa iya pertanyaan cuman segini doang. Terus pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa kok UM harus menerima kamu, terus kenapa kok apa sih yang membuat kamu ikut OLF itu segala macam, pertanyaan-pertanyaan gitu. Tak kira bakal ditanya datamu mana, data yang kamu lakukan pada saat survei presentase jurusan di UM di sekolahmu itu gimana, mana datanya, mana buktinya, itu udah tak siapin semua. Ternyata cuman kayak gitu, dan ternyata alhamdulillahnya lolos gabung sama 50 orang yang keterima ini tadi. Akhirnya berangkat ke UM dan mengikuti event OLF. Tapi kalau ditanya apa sih yang buat aku bisa sampai dapat golden ticket, itu terutama ya pengalaman pada saat jadi ketua GPH. Karena dulu aku di SMP juga aktif di organisasi, dulu juga jadi ketua GPH SMP tapi di OSIS-nya, kemudian lanjut ke aktif di angkatan. Gimana caranya angkatan ini berkembang dan berkembang, pokoknya harus berkembang, harus maksimal, karena 6 tahun itu waktu yang singkat, nggak kerasa 20 hari, ini amin 21 ya, syutingnya amin 21, bentar lagi 21 lulus. hari lagi lulus, itu kayak suatu, malah yang aku banggakan di situ, gimana caranya bisa membersamai teman-teman, bisa membangun sebuah ekosistem yang kreatif dan inovatif, terutama di angkatan, apalagi kalau bisa menjalankan suatu ekosistem kreatif di pesantren, itu kayak wow, masya Allah, sebuah kebanggaan tersendiri buat aku. Dan tentunya di saat bisa menorehkan kayak kenangan-kenangan untuk adik kelas, katakanlah, oh adik kelas pas Supercamp-nya Trinity itu seru mereka ya, seru gini-gini, itu hal yang pasti mereka kenang, dan itu sangat berat, gak cuman kerja dari aku tapi buat teman-teman semua. Aku proud of you ya, semua bangga lah sama teman-teman, terutama teman-teman angkatan, teman-teman yang selalu support apapun ke rintangannya, apapun kegagalannya, mereka tetap support. Dan di situ untuk mencapai sebuah kesuksesan di OLF ini dibutuhkan skill leadership, butuhkan skill akademik juga, kemudian gimana caranya, banyak lah kepatokan sih, latar belakang yang gimana caranya bisa sampai di titik golden ticket ini tadi. Soalnya kan juga kebanggaan tersendiri karena pertama kali Ar-Rahman Tahfidz berdiri 10, 11, 12 tahun ini baru ada yang dapat golden ticket UM, dan itu lewat jalur OLF dan didasari oleh iseng yang niat. Itu bisa jadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu ya. Terutama untuk Trinity kan. Jadi mungkin siapa tahu beberapa tahun ke depan bakal disebut, oh itu
ada santri dari angkatan 7. Justru aku lebih bahagianya di saat angkatan tersebutkan. Karena tadi itu angkatan kan udah aku anggap sebagai keluarga sendirian di pondok. Gimana caranya mereka bisa berkembang, mereka bisa kreatif, inovatif, meninggalkan jejak-jejak baik di pondok. Makanya nanti lebih bangga kalau itu dulu ada santri dari Trionity, dari angkatan 7 Kak, pas kalian yang udah lulus, dia keterima golden ticket di UM, itu sangat membanggakan sekali. Apalagi kalau membawa nama angkatan itu, Masya Allah, jos. Lebih membanggakan. Soalnya nggak aku doang yang kesorot, nggak aku jaga gitu, nggak, tapi lebih ke angkatan kita. Dan kalau ditarik ke sisi lain, angkatan kita punya activity, angkatan kita punya Andromeda, hal lain, terus teman-teman yang berprestasi juga banyak. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk keluarga kita yang ada di Aroma Tafid gitu. Ini nih Jack, kamu kan emang orangnya ya seperti yang udah aku bilang tadi, emang orangnya kreatif banget lah gitu istilahnya. Menurut kamu ini untuk santri-santri ataupun orang-orang di luar sana nih gitu ya, seberapa penting sih buat mereka tuh untuk mulai berani berkarya? Karena kan banyak nih orang-orang kayak mereka malu untuk nunjukin karya, ya entah itu mungkin mereka ngerasa ini belum bagus, atau mungkin mereka masih minder gitu lah istilahnya. Seberapa penting sih buat mereka untuk mulai berani gitu berkarya? Sebenarnya tanemin prinsip bodo amat. Kalau aku orangnya emang agak bodo amat, jadi nggak terlalu peduli sama urusan orang. Ya nggak gitu juga sebenarnya, tapi bahasa gampangnya untuk diriku, membahasakan kepada diriku sendiri, aku nggak peduli mereka mau ngomong apa. Di saat kita melakukan hal positif, kita tidak melakukan hal negatif, tidak melakukan hal menyimpang, kita membuat sebuah inovasi kreativitasan itu, ya udah jalanin, nggak usah malu. Mungkin kalau dari sisiku gini, orang mau mulai ngonten itu kan malu. Bener banget. Takut misal nanti aku diajak kayak gini, apa sih so asik tiba-tiba ngonten terus kontenmu nggak jelas, itu ya wes anggap aja omongannya omongannya orang ini sebagai radio rusak. Jadi cuman buktiin aja, nanti suatu saat aku sukses, tanamin ke dirimu gitu. Gimana caranya kamu nganggap omongannya orang ini malah sebagai motivasi, malah itu diajak orang, dijatuhin orang, nggak yakin akan kemampuan diri sendiri, jadiin itu semua tangga untuk menuju lebih ke atas. Di saat ada orang yang menjatuhkan kamu, nggak yakin sama kamu, mungkin dia juga mikir, apa sih orang ini tiba-tiba melakukan hal seperti ini, yakin kepada diri sendiri bahwa yang kamu lakukan itu benar, maksudnya sesuai juga, kan nggak boleh keluar syariat, sesuai dalam syariat juga, dan akan membawa dampak baik. Lakuin aja gitu. Nggak usah mikir kata orang apa, lakuin aja, dan yakinlah suatu saat kamu bakal sukses di bidangmu sendiri. Entah kamu yang mau jadi pebisnis, mulai dari sekarang, jangan nunda-nunda waktu, karena di saat kamu nunda waktu 1 menit pun itu suatu keterlambatan. Saat kamu punya suatu ide, aku pengen ternak sapi, kita mulai dari 3 ekor terlebih dahulu, kita beli anakan sapi. Oke, ya wis, di saat kamu mulai ngumpulin uang, di detik itu juga kumpulin uang, gimana caranya kamu mencapai visimu ini. Jadi di saat ada ide yang keluar dari kepalamu, aku pengen A, B, C, D, prioritasin dulu mana yang paling bisa dijangkau. Namun mimpi itu harus tetap besar, baru mulai susun langkah, susun planning ke depannya. Gini, ternak sapi, berarti aku harus ngumpulin uang buat beli anakan sapi berapa harganya, cari di internet. Kira-kira aku butuh uang segini. Di saat gini, aku nggak pengen repotin orang tua, aku pengen katakanlah jualan es krim di sekolah. Aku buat es krim sekolah, ngumpulin modal, bisa beli sapi, belajar. Katakanlah nggak punya guru untuk belajar dunia peternakan, cari video di YouTube, semua itu pasti ada jalannya gitu. Jadi gimana caranya seseorang itu mereka lebih pandai untuk mencari sebuah informasi ataupun mencari sebuah inovasi yang gimana membuat mereka itu lebih berkembang ke depannya. Jadi orang mau mencapai sebuah visinya, tapi kalau dia nggak tahu ilmunya kan juga berat. Dan kadang itu yang menjadi alasan orang untuk tidak berani melangkah. Katakanlah orang dia mau ternak sapi tadi. Aku nggak bisa ternak sapi, tapi aku pengen. Gimana ini cara nih? Cari informasi di YouTube banyak. Sekarang dunia udah digital. Kamu cari di TikTok tutorial ternak sapi untuk pemula, itu pasti ada banyak banget gitu. Terus cari video di YouTube. Jadi jangan berpatokan karena kamu nggak punya sesuatu itu, kamu menjadi down. Yang paling berat itu sebenarnya ini, kalau dari pengalamanku, aku suka di dalam dunia multimedia, dan aku nggak punya alat kamera profesional, nggak punya, terus ataupun dulu laptop nggak punya, tapi gimana caranya bisa mulai dulu. Skill itu lebih mahal daripada barang. Di saat skillmu itu udah gede banget, udah memiliki suatu profesionalitas, itu barang itu cuma nanti sebagai bahan pendukung. Kalau dari pendapatku gini, tapi mungkin dari pendapat teman-teman banyak yang berbeda. Mungkin ada yang mengatakan bahwa 60% gear atau device, kemudian 40%-nya skill. Kalau menurutku
bahkan skill ini bisa 70-80%. Emang yang paling penting tuh di Paling skill penting itu di berarti. skill. Jadi orang kalau mau mulai suatu hal tapi mereka nggak yakin kepada diri sendiri kalau suatu saat pasti bisa, dan nggak ada yang instan. Semua perlu step by step, proses sabar naik seret sukses. Nanti pasti memiliki titik sukses. Di saat gagal di bidang itu, coba lagi. Di saat gagal lagi baru evaluasi diri, aku kenapa? Oh mungkin aku nggak cocok, cari bidang lain seret. Kadang ini yang membuat orang susah menemukan soft skillnya, ataupun orang yang susah menemukan apa ya, hobinya gitu kan. Banyak orang yang belum menemukan hobinya dia di mana gitu. Terus passionnya dia di mana. Terus mulai aja, misal lihat orang jualan cookies di IG, oh enak ternyata cookies, gimana sih cara buat cookies, coba dijual, dipresentasikan ke kok presentasi sih, di tester ke orang tua, ke saudara-saudara, ini enak nggak, pantas nggak buat dijual. Kalau emang pantas, buka mulai promo di WA, di IG, di TikTok, langsung insya Allah sukses. Pokoknya yakin ke diri sendiri, jangan menunda waktu, yakin kepada diri sendiri, jangan nunda waktu, harus berani berinovasi. Kira-kira nih Jack, kan tadi kamu udah jelasin nih kan kayak tata caranya gimana nih untuk kita mulai berani. Nah, sedangkan di luar sana ini banyak genzi-genzi yang sebenarnya mereka ini udah kekumpul keberaniannya, tapi mereka ini ada satu masalah juga. Apa? Yaitu biasanya mereka tuh males, Jack. Nah, cara ngelawan rasa males tuh gimana kira-kira? Males, jujur sebenarnya aku anaknya malesan. Tapi di sisi lain kadang sadar waktu nggak bisa diulang 2 kali. Detik ini terlewat, udah detik barusan ini nggak bisa diulangi. Jadi eman banget kalau harus membuang 1 menit, bahkan 1 jam, 1 hari untuk menunda melangkah. Makanya aku tekankan ke diriku sendiri, ayo kalau nggak sekarang kapan lagi. Dan selalu, ini sebenarnya agak nggak nyambung, selalu ingat mati. Kalau aku gitu, oh siapa tahu, naudzubillah, mungkin beberapa hari lagi udah nggak di dunia, kan kita nggak ada yang tahu takdir, tapi kita masih punya mimpi yang besar yang belum kita maksimalkan, yang belum kita capai. Nah, di saat gimana sih caranya biar kita sukses dunia akhirat, kita sukseskan dunia, tapi kita kita jalankan visi kita di dunia, tapi niatnya ibadah untuk Allah, ya untuk akhirat. Jadi bakal imbang gitu. Karena setiap langkah yang akan kita usahakan untuk dunia itu tetap terhitung amal ibadah. Nah, tapi tantangannya kan ada di katakanlah rasa malas, terus gimana, cenderung malu ataupun nggak berani melangkah. Nah, kalau malas sendiri, kalau pertanyaan dari Gizan tadi, tekanin ke diri sendiri gimana caranya biar waktu itu berharga banget. Kalau aku gitu, kalau dari aku gitu, aku bakal ngerasa rugi kalau hari ini, detik ini, menit ini aku lewatkan begitu saja. Nggak apa-apa lah, katakanlah ini apa namanya? Apa itu? Reward ke diri sendiri, self reward nggak apa-apa. Tapi di saat semua kerjaan udah selesai, katakanlah kita punya 10 deadline, 7 hari selesaikan, self reward nggak boleh lama-lama, sehari cukup, bahkan 12 jam cukup. Setelah kita produktif lagi, kita kejar visi kita lagi, nggak usah sia-siain waktu. Sebenarnya itu waktu sih paling penting, soalnya kita nggak tahu, tiba-tiba kita udah masih punya 1000 impian, besok mati kan nggak tahu. Makanya di situ eman. Nggak sukses akhirat kan nggak ada yang nggak sukses dunia kan bakal dikit yang kita banggakan. Ya maksudnya bukan untuk riak, bukan untuk sombong di dunia, tapi ya siapa sih orang yang nggak mau sukses di bidangnya masing-masing. Orang yang suka bisnis ya dia sukses di bisnis, orang yang suka gambar dia sukses di dunia gambar, segala macam, di lukisan, seni. Apalagi kan hidup juga cuma sekali gitu. Kan kapan lagi? Hidup cuma sekali, kapan lagi? Kalau di akhirat dikatakan, oh enak nanti di akhirat bisa bisa minta ini terus tiba-tiba dikabulin. Iya kalau lu masuk surga gitu kan. Kalau ternyata banyak amal buruknya kan naudzubillah masih dicuci dulu di neraka. Jadi kan nggak bisa terus berkata untuk nggak mengejar dunia. Terus tiba-tiba nanti di akhirat pengen ini itu impian yang ada di dunia, rasanya beda. Kalau di akhirat langsung dikabulin, tapi kalau di dunia ini ada tantangan tersendiri, dan tantangan itu niatkan ibadah untuk Allah biar nggak sia-sia langkah yang kita ambil di dunia, nggak sia-sia. Meskipun 1 langkah 2 langkah insya Allah tetap dihitung pahala kalau niatnya ibadah. Karena ibadah kan ada 2, ibadah yang dia itu vertikal dan horizontal. Kalau nggak salah ya ini ibadah maghdub dan ghairu maghdub. Jadi dia ibadah vertikal itu sama Allah. Jadi titik kesuksesan manusia yang dia nggak bisa rugi, nggak bisa jatuh itu ada di faktor X. Ya, kalau aku dapatnya gini, faktor X ini dia berada di titik tengah. Titik vertikal itu kita ibadah kepada Allah, sholat, zikir, ngaji itu ibadah kepada Allah.
yang ghairu maghduh, yang horizontal ini ibadah sesama manusia, berbagi sedekah, kemudian ada saling sayang, maksudnya saling peduli satu sama lain terhadap sesama manusia. Di saat kita udah bisa melakukan dua hal ini, insya Allah di situ ridhonya Allah bakal tetap ada buat kita. Kita dibukakan jalan rezekinya dan lebih gampang lah melakukan apapun di dunia ini. Jadi ibadah vertikal dan horizontal harus tetap setara. Ibadah vertikal itu ibadah kepada Allah, horizontalnya ya ikhtiar, kerja, terus gimana caranya biar kita punya prestasi. Kalau teman-teman yang di sekolah nggak cuma belajar tapi nggak ikut lomba, maksimalkan ikut lomba, karena kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Di saat kita, bahkan selalu ditekankan ya di dunia GPH nih, balik lagi ke organisasi, di saat kita makan di dapur nggak boleh ada satu nasi yang tercecer ataupun tertinggal di piring, suruh makan. Karena kita nggak pernah tahu bahwa dari satu butir nasi itu tadi itu adalah kunci surga kita. Kalau dulu diajarkan sama angkatan 2 mas saya ingat itu, gitu ibaratnya. Jadi kita nggak tahu rezeki kita di mana, kita nggak tahu kapan ajal kita, kita nggak tahu kita sukses kapan, dan jika ada waktu maksimalkan. Kayak gitu kalau aku. Jadi kembali ke waktu harus maksimal. Gimana caranya ngatur waktu, ngatur visi, ngatur inovasi, segala macam, campur aduk jadi satu, kunyah, keluarin. Terus mungkin buat santri-santri ataupun buat teman-teman di rumah sekalian nih Jaga, untuk mereka lagi nyari jati diri dan mungkin lagi ingin menyusun masa depannya kayak gimana tuh, kira-kira apa pesan yang paling ingin kamu sampaikan gitu? Yakin ke diri sendiri, simpelnya gitu. Yakin ke diri sendiri, terus jangan lupa ibadah. Ingat sama yang punya hidup, yang punya skenario hidup. Karena kalau menurutku di saat kita ikhtiar panjang lebar kali tinggi, kita yakin kepada diri sendiri, tapi kita tidak melibatkan orang yang tapi kita tidak melibatkan Allah yang memberi rezeki, kita tidak melibatkan Allah yang ngatur jalan kita. Percuma kita usaha nggak dikabulin sama Allah. Makanya di saat usaha harus ada doa. Jadi kalau buat teman-teman yang masih cari jati diri, tadi udah aku share tipsnya gimana caranya kamu cobalah hal-hal baru, coba semua wis. Coba, kamu tertarik sama ini, coba, kamu tertarik sama ini, coba, gagal lagi coba sampai kamu nemu kok jati diri sih, ketertarikan passion di dunia itu. Tekuni, bisa jadi jalan rezeki kan. Di saat dia suka videografi, siapa tahu dia sukses di dalam bidang videografi. Di saat dia menekuni bidang kayak masak, siapa tahu dia rezekinya di punya restoran sekian cabang. Masya Allah itu. Jadi gak usah takut untuk mencoba lah. Seneng-senengin aja mencoba, mumpung belum mati kan, mumpung masih muda, masih muda. Nah situ. Tapi tetap waktu itu harus diprioritaskan kalau kata. Jangan sampai buang-buang waktu di situ dong. Berarti emang kata orang-orang di luar sana yang bilang waktu itu adalah, bahkan yang bilang waktu itu adalah emas, itu adalah uang, berarti bener banget. Bener banget. Oke. Mungkin itu ya teman-teman, beberapa pesan-pesan dari Jaga yang dimana dia pengalamannya juga udah banyak banget dan juga udah disampaikan beberapa tips-tips dan juga trik-triknya ya kan, gimana. Jangan malas ya, genzi-genzi di rumah jangan malas. Malas itu harus dilawan. Kayak tadi Jaga udah bilang, self reward boleh, jangan lama-lama. Dan bahkan self reward tuh kayaknya harus gak sih, biar kita punya semangat lagi gitu ke depannya. Kalau kerja terus ya klenger. Bener. Jadi mungkin itu yang bisa kami berikan kepada teman-teman di rumah sekalian. Semoga apa yang bisa kalian ambil yang baik-baiknya bisa bermanfaat buat kalian, alhamdulillah bisa diamalkan gitu ya. Dan jika mungkin ada yang ya nggak enak lah dari kita, mungkin ada yang salah dari perkataan ataupun perbuatan kita sama podcast ini, kami mohon maaf. Tadi aku bilang mau share tips Golden Ticket UM. Oh iya, tips and trick Golden Ticket UM. Gimana tuh kira-kira? UM adalah kampus pendidikan nomor 1 di Indonesia. Pak Rizky jajan masih ya. UM itu kampus pendidikan nomor 1 di Indonesia, dan kalau di kampus tingkatan prioritas peringkat kampus terbaik di Indonesia itu ada di 20 besar kalau nggak salah. 20 besar, dan UM sangat banyak prestasinya dan pasti juga nggak kalah dalam dunia pendidikannya. Dan sekarang UM mulai berkembang, udah beberapa tahun terakhir ini di bidang keolahragaan, kemudian di bidang teknik juga mulai berkembang. Mulai lengkap gitu ya. Kalau orang-orang ngomong UM itu kampus pendidikan cuma buat gimana caranya output nanti kamu jadi guru. Enggak, UM sekarang ada jurusan olahraga, bahkan
ada juga jurusan teknik segala macam, itu pun juga udah lama. Jadi perspektif orang-orang tentang UM, kalau mau cari kampus yang bukan pendidikan, kamu jurusannya juga bukan pendidikan, nggak bisa di UM, itu salah. Bisa banget di UM dan jurusannya luas, banyak banget besar. Bahkan sekarang udah ada kedokterannya gitu. Nah, kedokteran. Just. Terus untuk tips golden ticket UM itu ada 3 jalur: Cakra Academy, Talenta Muda, dan OLF. Kalau Cakra Academy dan Talenta Muda ini pokoknya intinya di saat kamu punya suatu bakat tersendiri, entah itu nyanyi, solo gitar, entah itu taekwondo, karate, baca puisi, kamu daftar aja nggak apa-apa. Penting kamu punya bakat di dirimu, kamu daftarin, siapa tahu keterima. Nanti ikuti aja step by proses registrasi ataupun proses gimana caranya dapat golden ticket. Terus kemudian kalau di OLF ini yang aku ikutin, dia itu khusus untuk ketua-ketua organisasi, struktural organisasi, ketua, wakil, sekretaris bendahara di semua organisasi. Yang aku sebutin nih, OSIS, PMR, MPK, terus ada Pramuka, kemudian perwakilan Paskib itu juga bisa. Kemarin temanku juga ada yang orang Paskib. Nah, di situ ikut aja daftar ke OLF. Nanti cuma suruh buat video challenge, buat kreatif mungkin, terus kemudian diwawancara, terus berangkat ke UM 4 hari, dapat golden ticket. Nah, golden ticket ini apa? Dia itu di saat kamu nanti masuk eligible di sekolahmu, terus kamu mencantumkan golden ticket di pilihan SNBP-nya, seleksi SNBP, jadi insya Allah diterima, 90% diterima, 10% faktor ridho dari Allah. Kalau ridho nggak kamu di situ. Tapi OLF ini golden ticketnya itu untuk mandiri sebenarnya. Berarti bukan jalur prestasi, bukan jalur SNBP, bukan jalur SNBT, tapi prestasi. Nah, prestasi mandiri. Nah, apalagi kalau jalur mandirinya UM itu kalau ditarik lagi banyak banget. Tapi kita fokus ke OLF, ke leadership. Dia golden ticket mandiri tapi bisa digunakan untuk SNBP. Kalau antum nggak masuk di eligible, bisa nanti daftar di mandiri. Mandiri pun itu nanti UKT-nya gratis. Kalau dapat platinum tiket kayak Rafil, Habibah sama siapa namanya? Lupa nama aku soalnya. Si Rafil itu platinum, dia juga gratis UKT 2 semester. Kayak lumayan gitu. Ya, jadi ayo ikut 2 semester 1 tahun nggak bayar UKT guys. Jadi buat jajan, buat ngafi di Malang kan banyak. Mungkin itu dia tips-tips dan juga trik-trik dari Jaga, bisa kalian gunakan teman-teman. Siapa tahu emang rezeki kalian di UM gitu kan, karena bisa kuliah di Malang gitu kan, bahkan gratis 1 tahun. Bisa buat jajan wis ngafi di Malang, bahkan bisa wis foya-foya lah gitu ya. Tapi jangan yang melanggar syariat. Tetap syariat nggak boleh. Jangan yang melanggar syariat. Mungkin kemarin aku diceritain sama temanku. Apa itu? Katanya mau ke atas nama Koyim. Wadidaw. Anak Polinema. Memang Polinema. Emang ya. Emang di Malang nih banyak banget teman-teman godaannya ya kan. Intinya emang godaan imannya harus diperkuat lagi gitu ya. Mudah diromah biar imannya kuat. Mungkin itu. Oke, kita pamitan dulu sama teman yang di rumah yang nonton, karena ini episode terakhir, episode 5 di season 1 kayak maraton aja season-seasonan ya. Kita rintis Aksara. Tahun depan kita nanti Armadas, Archigostis Somadas, terus berikutnya ada Vivius, terus angkatan 10, 11, 12 sampai angkatan nanti. Silahkan buat Aksara season 2 dan berikutnya. Silahkan sharing prestasi yang ada di angkatanmu sebanyak-banyaknya, ngalahkan Trinity bahkan kalau bisa, biar dikenang di Aroma Tafid. Aksara ini adalah katakanlah podcast akhir tahun dari kelas 6, kelas 12. Gimana nanti kamu berbagi cerita di situ, berbagi tips and trik gimana jadi santri teladan, santri berprestasi di angkatanmu, dan pesan-pesan buat adik kelas nantinya. Atau mungkin kalian punya pengalaman unik ya kan, bisa dijadikan pelajaran buat adik kelasnya. Nanti disampaikan di Aksara. Seperti itu guys. Mungkin itu ya. Ya. Udah, terima kasih buat para penonton sudah setia mengikuti kita sampai di episode 5. Sampai di episode 5 ini kita pamitan dulu berarti ya. Pamitan, terima kasih telah setia menonton podcast ini dari episode 1 sampai episode 5. Kita kembali lagi di episode 1 season 2 mungkin tahun depan. Kalaupun ada, ini orang-orangnya. Harus ada. Kalau nggak ada, ya season 2-nya berarti di angkatan setelahnya. Tapi kalau ada, pastikan prestasinya lebih banyak. Kalau Trinity 5 episode, kamu mungkin 10, 15, 20, 30, 50. Kita bahkan semua anggota angkatanmu berprestasi. Podcastin aja di Aksara. Bikin 100 episode kayak maraton sekalian 100 hari. Bukan koyim. Protes. Biasanya kalau orang yang protes itu tandanya beneran gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.